Suci. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Rencananya mau observasi ya Bu? Iya betul. Kapan rencananya Bu? Rencananya lusa Bu. Lusa ya, oh iya. Di kelas 72 ya Bu ya. Sebelum observasi nih, saya mau tanyakan dulu nih Bu, tujuan pembelajaran Ibu kali ini. Jadi yang saya buat di modul itu Bu, tujuan pembelajarannya adalah nanti siswa memahami tentang norma itu apa, kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis norma dan dapat menyebutkan perbuatan dan pelanggaran norma. Oh, berarti tentang norma ya Bu Iya. ya. Jadi udah ada persiapan untuk lusa ya? Insya Allah ada Bu, siap Bu. Jadi kalau untuk hal itu, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu lihatkan kepada saya apa kira-kira Ibu untuk besok? Kalau yang ingin saya kembangkan areanya Bu, saya ingin Ibu itu melihat bagaimana penguasaan saya di dalam kelas gitu. Iya. Karena anak-anak kita saat ini agak-agak gimana gitu ya Bu ya. Iya, jadi kadang apalagi sudah membawa gadget di dalam kelas itu kadang fokus anak hilang. Iya, jadi untuk pembelajaran Ibu besok berarti bawa handphone ya Bu Iya. ya? Oh iya, berarti untuk penguasaan kelas ada lagi Bu kira-kira pengembangan yang menjadi fokus kita besok? Mungkin itu saja dulu ya Bu ya. Gitu. Kalau untuk strategi pembelajarannya yang Ibu persiapkan apa? Jadi yang saya persiapkan itu saya menyiapkan bahan ajarnya, bahan bacaan, kemudian ada PPT, ada LKPD, kemudian ada refleksi Bu. Oh refleksi. Jadi kalau untuk media ada PPT ya Bu ya. Jadi kalau untuk anak sendiri medianya? Medianya nanti ada saya sediakan itu LKPD dalam bentuk teka-teki silang. Jadi gitu. Nanti anak-anak secara berkelompok mengerjakan dan mereka mempresentasikan ke depan. Ya baik Ibu, mungkin singkat saja ya Bu ya. Nanti dalam pelaksanaan saya harapkan Ibu dapat melaksanakan sesuai dengan modul yang Ibu buat gitu ya. Dan fokus kita tetap kepada area pengembangan yang kita capai begitu Bu ya. Jadi semangat Bu Murni, selamat melaksanakan. Nanti akan saya lihat. Insya Allah lusa ya kita janjian ya. Dan saya harapkan tujuan pembelajaran kita berhasil pada kesempatan ini. Semoga amin ya. Terima kasih ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, spektakuler. Luar biasa. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi lagi ya waktu untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, silakan anak ibu untuk siapkan dulu ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Ilham, Aliza, Amelia. Baik, terima kasih. Nah, anak ibu, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita masuk materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu apa itu norma? Ya, norma itu merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kalau tidak ada norma, artinya tingkah laku kita tidak ada yang membatasi, kita akan semena-mena. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan norma. Yang pertama adalah Ananda dapat mengenal dan memahami jenis-jenis norma. Keyakinan belajar PKN yang sudah kita buat kemarin adalah setiap belajar membawa buku cetak PKN. Bagi yang punya, bagi yang tidak punya, tidak apa-apa. Yang jelas buku tulis PKN-nya dibawa setiap belajar PKN. Nah, itu keyakinan belajar PKN. Keyakinan kelas juga sudah dibuat, berarti keyakinan yang sudah kita buat bersama itu merupakan norma. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, setelah kamu mengetahui norma itu apa, mengetahui jenis-jenis norma itu apa saja, fungsinya apa, dan kamu diharapkan nanti dapat
berperilaku sesuai dengan norma. Agar kita itu di dalam masyarakat, di dalam pergaulan itu tertib. Paham sampai di sini ya? Paham. Kita lanjut. Yang pertama, pengertian norma. Sebagai makhluk individu, kita itu memiliki hati nurani. Kita memiliki hati nurani. Bagaimana perasaan kita ketika melihat orang yang lagi kesusahan? Bagaimana perasaan kita ketika melihat orang yang butuh bantuan? Hati nurani nanti berperan di situ. Normamu berperan di situ. Norma akan datang nih. Oh, kamu harus seperti ini. Kamu akan langsung ingat. Oh, norma ini. Kemudian sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, bagaimana kamu dalam pergaulan sehari-hari? Apa yang harus kamu lakukan dalam bergaul? Bagaimana kamu cara menghargai orang yang lebih tua? Bagaimana cara kamu menghormati kedua orang tua kamu? Ya, bisa ya? Sampai di sini paham ya? Nah, jadi norma itu adalah aturan yang mengikat tingkah laku kita. Jadi kita itu dibatasi tingkah lakunya oleh norma. Agar tidak terjadi semena-mena. Nah, jika lanjut, fungsi norma. Bisa satu orang membacakan? Nampak? Nampak dari belakang? Coba dibaca Mel. Nampak Mel? Coba, fungsi norma apa? Sebut dengan norma. Paham? Sekarang pertanyaannya, dari 4 norma tadi, ada norma nih, dari 4 norma yang berlaku ini, menurutmu sanksi norma mana yang kamu rasakan paling berat? Jadi sanksi norma mana yang paling berat? Agama. Kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Ketiga sanksi dari norma 3 ini semuanya ada di dalam norma agama. Boleh kamu lihat aturan-aturan dan perintah yang sudah diturunkan oleh Tuhan. Di dalam kitab suci, di dalam kitab-kitab Alkitab negara agama lain. Iya atau tidak? Iya. Contoh, membunuh. Dipahami? Bisa. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulannya adalah norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Jadi norma itu tujuannya adalah untuk menjadikan kehidupan kita lebih tertib, nyaman, senang, bahagia, gembira, aman. Begitu ya. Paham ya sampai di sini? Kalau paham, mari kita diskusi dan tanya jawab. Kita tanya jawab dulu. Coba diperhatikan seluruhnya ke depan, pandangannya ke depan. Untuk kita semua. Nah, kalau sudah sampai di sini, saatnya kita diskusi per kelompok.
Nah, silakan Ananda Ibu membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah kita sepakati di minggu lalu. Silakan. Nah, sekarang waktunya jam 8.40. Kira-kira butuh berapa menit kamu untuk mengerjakannya? 20 menit. Berarti sampai jam 9 ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang norma. Soal mendatar. Tujuan norma. Gambar kolom komentar. Silakan diklik. Diletakkan dulu. Nah, dengan menjawabnya refleksi tadi, Ananda sudah menjawab refleksi tadi, maka berakhirlah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Materi di minggu depan kita akan mempelajari tentang nilai-nilai penting dalam norma. Nah, Ananda nanti bisa buka bukunya di rumah, dibaca-baca. Bisa ya? Bisa. Sampai di sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau tidak? Bahwa ingat, norma itu adalah aturan. Norma adalah aturan. Ingat ya, norma adalah aturan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Sebelum saya akhiri, kita yel-yel dulu. Selamat pagi. Pagi. Pensapura luar biasa. Pensapura be the best. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Murni. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat ya. Ya, tadi masuk pagi ngajar Alhamdulillah masuk 4 jam. 4 jam. Jadi sore nanti masih ada. Masih ini habis istirahat sholat zuhur ini saya masuk. Oke Bu Murni, tujuan kita ketemu di sini untuk mengadakan pasca observasi hasil belajar atau observasi pembelajaran kelas 7 kemarin ya, mata pelajaran PKN yang sudah dilakukan. Pertanyaan saya Bu Murni, apa perasaan Bu Murni
setelah melakukan observasi? Pertamanya perasaan saya tentu agak grogi Bu Ci. Wah, dilihatin nih cara belajarnya gitu kan. Tapi semakin kesini, semakin berjalan pada waktu itu, alhamdulillah lega, dan saya juga merasa saya mendapatkan ilmu baru yang sudah Ibu Suci bagikan gitu kan, yang Ibu Suci kasih masukan ke saya sebelum saya observasi kemarin. Ya, dari pra observasi ya. Nah, jadi untuk hal ini tentu Bu Murni juga sudah menyadari atau mengingat gitu, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Kemarin itu saya sudah melakukan pada saat proses pembelajaran ini saya sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya di situ melakukan dulu asesmen awal, kemudian baru saya membentuk siswa tersebut berdasarkan kelompok yang dari hasil asesmen awal itu. Kemudian saya juga di situ menerapkan proses pembelajaran yang berbasis IT. Kebetulan anak-anak kemarin saya suruh untuk membawa handphone untuk penggunaan dalam refleksi dan membaca bahan ajarnya. Iya, jadi saya lihat dari keterangan Ibu juga sesuai dengan catatan yang sudah saya lihat ya Bu ya, sudah saya catat dari hasil proses observasi yang sudah kita lakukan. Jadi Bu Murni tentu dari diri pribadi gitu ya, merasa saya kurang nih atau ada hambatan nih dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira ada hambatan nggak Bu? Hambatan apa? Hambatan yang saya rasakan pada saat itu ada beberapa siswa yang kurang mahir dalam menggunakan HP-nya. Nah kebetulan tuh kan saya tanya, ini nggak bisa, nah terus akunnya apa? Terus dia bilang karena itu HP bukan punya dia pribadi. Jadi karena saya instruksi kemarin untuk belajar menggunakan handphone, jadi dia meminjam HP abangnya pada saat itu. Nah tentunya dia tidak paham nih dengan akun. Nah setelah itu kan saya mengajak dia, saya bertanya bagaimana kondisinya, kenapa belum punya handphone. Nah disitu dia menceritakan. Jadi kita sudah mengetahui sebenarnya ya Bu ya alasan dia kenapa tidak mahir menggunakan IT ya, karena belum punya dan belum terbiasa gitu. Karena di kita juga harus menggunakan akun belajar ya gitu ya. Jadi untuk umurnya sendiri kita sudah mengetahui nih, sudah menemukan hambatan atau kendala dalam proses pembelajaran. Untuk solusinya apa Ibu bisa menemukan solusi untuk hal ini? Yang saya berpikirkan ya Bu Ci ya, mana tahu nanti Bu Ci bisa mengasih solusinya apa ide apa. Jadi saya pikirkan sepertinya saya akan menggunakan Chromebook nih Bu Ci. Nah jadi nanti saya gunakan Chromebook kepada anak-anak. Otomatis nih saya harus mengasih pembekalan dulu kepada mereka. Memang sih secara acak kemarin mereka sudah mendapatkan tentang penggunaan Chromebook itu bagaimana. Saya nggak tahu nih dia kemarin masuk ke dalam beberapa siswa itu atau tidak, saya kan nggak tahu nih. Nah nanti akan saya tanya lagi apakah dia kemarin sudah ikut ke pelatihan Chromebook itu. Kalau sudah ikut alhamdulillah, kalau belum artinya saya kan harus mengajar ulang. Nah setelah itu saya akan menggunakan Chromebook yang sudah dikasih sama pemerintah. Nah kemudian kita gunakan wifi sekolah, jadi sekali daya 2-3 kali. Oh gitu. Jadi untuk Chromebook ya Bu ya, kita udah mendapatkan fasilitasnya, tentu kita harus memanfaatkannya gitu ya. Nah idenya ini bagus nih Bu ya, udah terpikir arahnya kemana dan tindakannya seperti apa. Kira-kira untuk aktivitasnya Bu Murni mau mulai kapan? Nah ini kan kita udah mulai mendekati ujian nih Bu ya. Nah ya kira-kira kapan Ibu mau melakukannya? Mungkin setelah ujian kali ya. Oh mungkin ajaran semester genap nanti gitu ya Bu Ci ya. Tadi kayak saya dengar juga Ibu ada beberapa siswa yang sudah kita kasih pelatihan ya, udah basic udah punya, jadi tinggal penyambungan. Iya, jadi bisa tutor ya, bisa nanti dia mengajarkan temannya juga. Saya sangat support sekali ya dengan apa yang sudah Ibu Murni lakukan, dan di sini juga catatan saya dari strategi pembelajaran yang menjadi objek kita untuk observasi sudah terlaksana dengan baik, sudah melakukan atau menggunakan media pembelajaran dengan bagus. Saya lihat teka-teki silangnya sudah mantap, anak aktif di kelas, penggunaan IT-nya bagus. Cuma dari saya sendiri berharap kita semua ya, termasuk saya sendiri, untuk kedepannya menjadikan ini motivasi untuk memperbaiki diri agar menjadi hal-hal positif di kemudian hari gitu ya Bu Murni ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu hambatan lain atau mau cerita lain tentang proses, mana tahu teman-teman bisa sama Bu Suci berdebar gitu.
Mungkin satu lagi nih Bu Ci. Iya. Mungkin saya nanti akan mencoba untuk diferensiasi itu kelompoknya saya heterogenkan. Iya. Karena kebetulan kemarin itu kan saya homogenkan. Nah mungkin saya coba yang heterogen gitu. Karena kan dengar-dengar nih dari teman-teman coba yang homogen dan heterogen itu ada perbedaan ternyata. Jadi kita bisa persiapan belajar Iya. anak juga harus diperhatikan, Iya. minat bakat yang juga harus diperhatikan. Nah, iya. Jadi kalau kemarin diferensiasinya saya berdasarkan kemampuan siswa, mungkin nanti saya coba pemetaannya berdasarkan minat bakat atau gaya belajar. Iya, mantap. Jadi saya berharap apa yang jadi niat atau target Bu Murni di kedepannya itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Baik. Saya rasa itu saja untuk penilaiannya, nanti hasil dari pasca observasi untuk evaluasi atau refleksi diri akan saya kirim ke Iya, Ibu. baik. Kita ketemu lagi mungkin di penilaian atau observasi selanjutnya Iya, Bu ya. baik. Ya, saya mohon maaf ya Bu kalau Sama-sama. seandainya ada yang salah. Ini sebetulnya hanya untuk diri kita menjadi lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Terima Murni kasih ya. atas ilmunya Bu Ci. Silahkan beraktivitas kembali ya. Baik, Jam terima 1 kasih. masuk lagi ke kelas. Oke. Assalamualaikum Bu Murni.